Halo semuanya, apakah kalian pernah mendengar apa itu obat herbal? Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi ya dengan obat-obatan herbal seperti jamu dan wedang jahe yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, saya Niara Rahmi Fauzia di sini akan membahas mengenai yuk kenali cara penggunaan obat herbal agar aman, alami, serta bermanfaat bagi kesehatan. Yuk dengerin video selengkapnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program penyuluhan, yaitu yuk kenali cara penggunaan obat herbal yang baik dan benar agar aman, alami, dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, teman-teman di sini, apakah pernah mengenal jamu? Atau pernah minum jamu? Atau minum rebus-rebusan jahe? Pastinya sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya, apakah kita sendiri sudah tahu cara pakai atau penggunaan obat herbal yang baik dan benar? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu obat herbal. Obat herbal sendiri merupakan obat yang berasal dari alam, bisa dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang digunakan untuk menjaga atau mengobati kesehatan. Nah, faktanya teman-teman, di Indonesia sendiri, di daerah kita, obat herbal itu udah jadi bagian dari budaya kita sejak zaman nenek moyang loh. Lalu seperti apa? Nah, dari zaman nenek moyang sendiri itu sudah ada obat herbal dalam bentuk jamu gendong sampai rebus-rebusan daun-daunan. Semua itu warisan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilestarikan hingga saat ini. Tapi, teman-teman, sekarang coba kita pikir deh, apakah penggunaan obat herbal di masyarakat ataupun di lingkungan kita sendiri selama ini sudah benar? Sayangnya teman-teman, ternyata masih banyak banget orang yang pakai obat herbal tanpa tahu aturan dosis serta batas aman penggunaannya. Wow, sangat berbahaya banget ya. Mungkin bagi sebagian orang merasa mungkin cuman obat herbal doang, cuman daun-daunan, pasti tidak ada akibat. No ya teman-teman, itu salah banget karena ternyata akibat dari penggunaan obat herbal yang tidak benar itu membuat kita bukannya makin sehat, malah bisa bikin tubuh jadi bermasalah. Dan parahnya lagi, khasiat herbalnya justru nggak terasa sama sekali. Wow, berbahaya banget ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bahaya seperti apa ya yang bisa ditimbulkan kalau kita salah pakai obat herbal? Nah, yang pertama itu teman-teman, bisa terjadi keracunan herbal, terutama walau dosisnya berlebih atau bahan yang dipakai salah jenis. Misalnya nih, minum rebusan daun sirsak terlalu sering bisa mengganggu saraf otak kita ataupun saraf-saraf lainnya yang ada dalam tubuh. Yang kedua, adanya gangguan fungsi organ. Beberapa obat herbal kalau diminum terus-terusan tanpa aturan bisa merusak hati ataupun ginjal karena tubuh kita tetap harus memproses zat-zat aktif yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga itu adanya interaksi dengan obat medis. Contohnya, kalau kamu lagi minum obat dokter ataupun ditambah herbal, kalau seperti ginseng ataupun jahe dalam dosis yang tinggi bisa bikin tekanan darah rendah loh, atau gula darah yang tidak stabil. Nah, yang terakhir nih, dan ini nggak kalah penting loh teman-teman. Kadang malah kalau kita minum obat herbal secara tidak tepat guna,
malahan kita nggak dapat khasiat sama sekali dari obat yang kita minum. Nah loh, rugi ya, rugi banget dong. Udah minum repot-repot, udah nyiapin obatnya, minum tiap hari, ternyata salah caranya. Jadi hasilnya nggak terasa. Lalu gimana sih cara penggunaan obat herbal yang baik dan benar supaya aman dan tetap bermanfaat? Yang pertama nih, kita harus kenali dulu tanaman obatnya. Jangan asal minum rebusan. Pastikan kita tahu apa manfaat dan efek sampingnya. Contohnya, kunyit bagus untuk pencernaan. Temulawak bantu untuk menjaga fungsi hati. Tapi akar sirsak kalau kebanyakan justru bisa mengganggu sistem saraf kita. Jadi jangan asal katanya bagus, tapi pahami juga dasar dari penggunaan obat tersebut. Kemudian perhatikan dosisnya. Kalimat sakti nih, belum banyak belum tentu baik. Oke? Sama kayak obat kimia, herbal juga harus punya takaran yang pas. Kalau diminum berlebih malah bisa merusak organ dalam jangka panjang. Selanjutnya, cara mengolahnya juga nggak kalah penting nih teman-teman. Cara mengolah obat-obatan herbal sebelum kita pakai seperti cuci bahan sampai bersih, rebus dengan air matang, jangan pakai panci besi ataupun aluminium karena bisa bereaksi dengan zat dalam tanaman tersebut. Gunakan wadah kaca atau stainless steel biar aman. Yang keempat, jangan campur sembarangan. Nih sering banget nih terjadi. Misalnya kamu lagi minum obat dokter, jangan langsung tambahin herbal tanpa konsultasi dokter. Beberapa herbal bisa berinteraksi dengan obat. Contohnya, ginseng ditambah dengan obat diabetes bisa bikin gula darah turun drastis. Jadi, tetap konsultasi ke apoteker atau tenaga kesehatan ya teman-teman. Kemudian, ini gak kalah penting. Cek izin BPOM. Mungkin banyak sekarang beredar di pasaran itu obat-obatan herbal. Tapi kalau kita beli produk jadi, pastikan harus ada nomor registrasi BPOM-nya ya. Itu tandanya produk sudah diuji dan aman serta berkualitas. Teman-teman, obat herbal itu bukan musuh obat modern loh, tapi pelengkap yang alami. Kalau kita pakai dengan cara yang bijak dan benar, manfaatnya luar biasa. Tapi kalau sembarangan, bisa jadi bumerang bagi kesehatan kita sendiri. Jadi, mulai sekarang, yuk jadi generasi cerdas yang tahu cara pakai obat herbal secara aman, alami, dan bermanfaat. Karena sehat itu bukan soal alami, tapi juga bijak dalam memilih dan menggunakan. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Nah, gimana teman-teman? Udah bertambah dong ilmu mengenai cara penggunaan obat herbal yang baik dan benar. Terima kasih ya sudah menonton video tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehat alami, bijak gunakan herbal. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan